Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan membahas soal Profesor Suteki yang saya kira ini sudah tidak asing bagi kita. Beliau salah satu guru besar di Undip Semarang, dan profesor juga ini memiliki reputasi yang pernah bersaksi saat HTI dibubarkan. Sebelum kita lebih jauh membahas, kita simak dulu bagaimana pernyataan dari Profesor Lengop ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Iya, untuk BNPT itu sebenarnya juga terjadi pro kontra ya, terutama banyak juga yang mengusulkan supaya BNPT itu dibubarkan saja. Kenapa begitu? Karena selama ini banyak yang menilai ya, justru BNPT itu terkesan ya memecah belah bangsa dengan menarasikan kelompok masyarakat itu terbelah menjadi kelompok yang ini radikal, moderat, fundamental. Kita kan sudah pernah ya memahami atau mencermati hasil penelitian dari BNPT itu tentang apa itu masjid yang radikal, kan itu kan, dan kampus yang radikal, ya termasuk dosennya itu radikal dan tidak, itu kan. Ada juga ini pesantren yang juga dikatakan radikal. Ini kan berarti ada upaya, dalam tanda kutip nih, ada upaya untuk memecah belah masyarakat atau bangsa kita ini dengan narasi radikal-radikal itu. Tetapi dia tidak dipecat dari jabatannya sebagai dosen. Kelompok-kelompok orang-orang yang bersekutu dengan... Oke, saya kira jelas ya pernyataannya. Saya kira ada dua poin yang paling penting. Yang pertama, bahwa Profesor Lengop ini menganggap bahwa BNPT ini banyak disuruhkan oleh orang untuk dibubarkan karena dianggap memecah belah umat Islam. Pertanyaannya kemudian, siapa umat yang dia maksud? Karena kita merasa BNPT ini sangat penting. Tentu yang menginginkan BNPT ini dibubarkan adalah mereka, para pengasong-pengasong khilafah yang memang menginginkan BNPT tidak ada di Indonesia ini supaya mereka bebas melampiaskan nafsunya, yaitu melakukan kekerasan atas nama Islam di Indonesia. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Profesor Lengop ini betul-betul suatu tindakan yang real, nyata, bahwa profesor pun akan menjadi dungu ketika bersentuhan dengan yang namanya radikalisme. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Nur Wahid dulu, saya kira terkonfirmasi bahwa jenderal pun atau profesor pun kalau dia terpapar yang namanya virus Omikron, maka pasti dia akan menjadi bodoh. Nah, ini kelihatan di sini. Yang kedua adalah kalau kita melihat dan menyimak videonya yang tadi saya sampaikan di depan itu, ada hal yang menurut saya kembali melakukan penggiringan opini bahwa BNPT ini melakukan pembelahan terhadap umat. Apa yang dibelah? Justru kemudian kita berharap radikal-radikal yang ada hari ini itu kalau perlu diberangus, bukan lagi dipecah belah. Memang harus dihanguskan di NKRI ini, karena kalau tidak bisa membahayakan bangsa kita. Sekali lagi bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya. Ya mesti ormas-ormas yang erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan radikalis mesti harus ditumpas. Dan itu dengan keberadaan Densus 88 saya kira memang membuat pergerakan mereka terjepit. Dan hal ini kemudian yang akan membuat mereka semua kebakaran jenggot, terutama para kadrung-kadrung dan para pembelanya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Profesor Suteki ini adalah salah satu upaya untuk membela gerakan-gerakan Islam radikal yang ada di Indonesia ini. Apalagi kita tahu kan bahwa latar belakang orang ini adalah orang yang pernah bersaksi di persidangan HTI pada saat HTI dibubarkan dulu. Sehingga memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memecat sebenarnya ini Profesor Suteki, andaikan kita yang punya perang
untuk menentukan orang dipecat atau tidak. Ini harus dipecat dan kalau perlu ditangkap ini. Karena ini tidak saja sebenarnya membahayakan generasi muda, tetapi lebih dari itu membahayakan bangsa. Seorang profesor, guru besar, membangun narasi bahwa yang namanya Densus 88 harus dibubarkan. Ini kan gila ini. Nah, sampai kapan ini dibiarkan berlarut-larut? Negara memang harus hadir dalam situasi seperti ini. Saya kira memang hukum yang harus tegas. Penegakan hukum, supremasi hukum di negara ini mesti betul-betul tidak saja menjadi pidato bahwa itu adalah Panglima, tapi memang diterapkan. Prinsip demokratisasi itu betul orang bebas berbicara, tetapi kan mesti ada ukurannya. Dan mesti memang pendekatannya represif. Siapapun yang melakukan kritikan atau hal-hal yang berbau-bau makar, yang ingin mengganti dasar negara kita, seperti misalnya apa yang dibangun oleh seperti narasi yang dibangun oleh Profesor Siteki ini kan sudah tindakan makar sebenarnya. Bagaimana mungkin Densus 88 salah satu lembaga yang hari ini membuat kita bisa bernapas lega sedikit, karena betul-betul sampai hari ini konsisten melakukan tugas-tugasnya, bagaimana dia menghabisi para kadrung-kadrung, elit-elit kadrung, telolit yang selama ini memang menghantui masyarakat kita. Saya kira itu yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Tanahku yang ku cintai, engkau